Rehabilitasi ruangan laboratorium RSUD Malinau yang diperuntukkan untuk fasilitas pemeriksaan COVID-19 ditargetkan selesai awal September 2021. Laboratorium tersebut direncanakan akan melayani dua jenis pemeriksaan COVID-19, yakni pemeriksaan RT-PCR dan TCP atau tes molekuler cepat. Dijadwalkan fasilitas tersebut akan difungsikan setelah melalui tahap uji coba yang dijadwalkan awal September nanti. Fasilitas tersebut akan melayani pemeriksaan prioritas bagi penanganan COVID-19 di Malinau. Sebelumnya, Kabupaten Malinau mendapatkan alat tes PCR tersebut dihibahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kapasitas alat tersebut diperkirakan efektif melayani 100 spesimen per hari. Jumlah itu dinilai cukup mencukupi untuk kebutuhan pemeriksaan perharinya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Muhammad Supri yang sudah tersambung bersama kami. Halo Supri. Halo, selamat sore rekan Firda. Supri, bisa Anda jelaskan bagaimana progres rehabilitasi fasilitas pemeriksaan COVID-19 di Kabupaten Malinau saat ini? Baik, dapat kami laporkan Firda untuk progres saat ini telah mencapai tahap finalisasi atau penyelesaian pengerjaan konstruksi ruangan laboratorium RSUD Malinau, di mana posisi dari ruang laboratorium PCR ini berada tepat di dalam atau di bersebelahan dengan ruang pelayanan reguler kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, tepatnya sejajar dengan posisi laboratorium RSUD Malinau. Untuk saat ini, proses pengerjaan telah masuk tahap finalisasi. Dilaporkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malinau, John Felix Rundu Padang, bahwa telah mencapai sekira 90% dari total konstruksi pekerjaan, di mana nanti pada saat setelah selesai dikerjakan oleh penyedia jasa konstruksi, akan dilakukan tahap uji coba yang dijadwalkan pada awal September 2021 nanti. Nah, untuk alat ini sebelumnya ada dua alat pemeriksaan yang akan nanti dioperasikan di fasilitas tersebut, seperti yang dibahasakan di awal bahwa ada alat pemeriksa real-time PCR atau RT-PCR dan tes cepat molekuler atau TCM. Nah, untuk kapasitasnya 100 spesimen per hari, sebenarnya bisa lebih menurut keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan, namun nanti akan disesuaikan karena dinilai jumlah 100 spesimen itu lebih dari cukup untuk pemeriksaan per harinya. Namun Dinas Kesehatan juga mengantisipasi kemungkinan datangnya permintaan dari luar wilayah, di mana wilayah Kabupaten Malinau berbatasan juga dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tanah Tidung. Tentang spesifikasi kapasitas dari alat pemeriksa real-time PCR ini nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Total penyelesaian pengerjaan saat ini 90%, nanti akan diuji cobakan pada awal September 2021 dan jika tidak ada halangan dan prosesnya berlangsung dengan lancar, akan dioperasionalkan secepatnya. Firda. Kemudian seperti apa urgensi pengoperasian laboratorium tersebut sehingga dijadikan prioritas penanganan COVID-19? Baik Firda, di awal juga sempat diinformasikan bahwa mesin atau alat pemeriksa RT-PCR ini sebelumnya merupakan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tapi sebelumnya tidak dapat difungsikan karena minimnya fasilitas di RSUD Malinau, atau dalam hal ini tidak memenuhi spesifikasi untuk fasilitas penyimpanan pemeriksaan COVID-19. Nah, untuk saat ini urgensinya adalah berkaitan dengan waktu tunggu. Instruksi langsung dari Bupati Malinau, dalam hal ini Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Malinau, WMP Wemawa, bahwa waktu tunggu pasien menunggu untuk hasilnya keluar, apakah dinyatakan negatif atau sebaliknya, itu menurutnya membuat ada dampak psikologis terhadap pasien yang diperiksa. Mengacu dari pemeriksaan sebelumnya di Kabupaten Malinau mengandalkan pemeriksaan dari luar wilayah, sebelumnya di Surabaya dan Tarakan,
tapi kemudian beralih di Tarakan dan di Provinsi Kalimantan Utara Tanjung Selor. Waktu tunggu sekira hampir 1 pekan atau 7 hari hingga hasil tersebut keluar, sehingga pengadaan fasilitas ini dinilai sebagai prioritas penanganan karena lamanya waktu tunggu. Kemudian untuk kapasitasnya diperkirakan nantinya akan melayani 2 jenis pemeriksaan seperti yang dibahasakan di awal, ada TCM dan RT-PCR, di mana nanti juga akan diberikan juga untuk kesempatan kepada pelaku perjalanan untuk diwadahi sebagai syarat dari pelaku perjalanan di Kabupaten Malino sendiri. Ada 3 akses yang umumnya digunakan untuk masuk dan keluar di Kabupaten Malino. Namun untuk saat ini hanya moda transportasi udara yang mewajibkan pelaku perjalanan untuk melampirkan surat atau syarat wajib berupa hasil swab PCR, sehingga dinilai nanti pada saat beroperasi, ditargetkan beroperasi pada awal September 2021 nanti juga akan melayani kebutuhan pelaku perjalanan, Firda. Kemudian Supri, bagaimana dengan tarif tes PCR dan persyaratannya apa saja? Baik, untuk tarif mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan atau surat edaran Kementerian Kesehatan, dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malino bahwa mengacu kepada tarif yang berdasarkan surat edaran tersebut, bahwa untuk wilayah luar Jawa dan Bali dipatok harga tertinggi sebesar 525.000 sekali pemeriksaan. Namun dalam perkembangannya kemungkinan dijangkakan bisa jadi lebih murah daripada tarif, karena tarif yang dipatok, karena kemungkinan angka tersebut merupakan angka tertinggi sehingga bisa berpotensi untuk turun di bawah dari harga yang telah ditetapkan. Kemudian terkait persyaratan dari target yang akan diperiksa nantinya, Dinas Kesehatan mewajibkan agar semua pasien yang atau pelaku perjalanan yang nantinya akan diperiksa minimal mengantongi bukti tanda vaksinasi minimal dosis pertama. Dalam hal ini ketika tidak divaksin, tidak dapat dilayani pemeriksaan tersebut. Namun diberikan pengecualian terkait dengan hal-hal yang memungkinkan pelaku perjalanan tidak dapat divaksin, disebut Kepala Dinas Kesehatan sebagai kontraindikasi. Kontraindikasi di Kabupaten Malino dapat berupa belum terjangkaunya vaksin kepada sasaran, kemudian ibu-ibu hamil atau penyintas COVID. Nah, persyaratan ini harus juga diperoleh dari dokter resmi yang merupakan dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malino, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Muhammad Supri juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Malino, Dr. John Felix Rundu Padang. Berikut liputannya untuk Anda. Kan sebenarnya untuk pelayanan pasien. Ya, kalaupun ada slot nanti untuk pelaku perjalanan, tentu untuk yang prioritas wajib PCR. Nah, untuk pelabuhan kan tidak wajib, ya cukup antigen. Jadi hanya untuk yang pelaku perjalanan pesawat udara. Tetapi perlu diingat bahwa pelaku perjalanan pesawat udara untuk mengajukan periksa PCR wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama. Jadi misalnya walaupun kita buka slot mandiri nanti, tapi kalau dia belum pernah divaksin tidak akan kita layani. Tidak akan kita layani. Kecuali ada 2 kecualinya. Yang pertama, dia memang ada kontraindikasi untuk divaksin. Dan itu harus dikeluarkan oleh dokter rumah sakit. Bukan oleh dokter puskesmas, bukan oleh dokter klinik. Dokter rumah sakit. Dokter rumah sakit. Menyesuaikan apa yang pemerintah mau. Di 525 itulah tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kalau dalam perjalanannya nanti ternyata bisa lebih murah, ya kita pikirkan lebih murah. Ya, tapi untuk sementara awal ya tentu kita ikut pagu atau nilai yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.